Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cempaka Ulansari dari kelas 2D D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 4611933 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan modal saham, laba ditahan, dan ekuitas. Tujuan dari pembuatan video ini adalah memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi hutang modal. Langsung saja ke penjelasan berikutnya melalui beberapa slide berikut ini. Baik, di sini saya akan membahas terkait modal saham, laba ditahan, dan dividen. Langsung saja yang pertama yaitu modal saham. Definisi dari modal saham sendiri adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas merupakan suatu kesatuan usaha yang dari segi hukum dipisahkan dari pemiliknya. Karena terpisah dari pemiliknya, maka kewajiban pemilik terhadap perusahaannya terbatas sampai jumlah modal yang disetornya. Selain itu, bentuk perseroan memungkinkan untuk mendapatkan modal dari banyak orang. Setiap orang yang menyetor menjadi pemilik dari perseroan tadi. Karena pemiliknya terdiri dari jumlah yang cukup banyak, maka pengelolaan perseroan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang diangkat menjadi pimpinan PT tersebut. Dengan kata lain, yang menjalankan PT adalah orang-orang yang diangkat oleh pemilik. Untuk wujud dari modal saham sendiri yaitu selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, saham yang merupakan bukti kepemilikan PT mempunyai beberapa hak. Di antaranya yaitu yang pertama, hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Kemudian hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Kemudian hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat tidak berubah. Kemudian hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya jenis-jenis saham. Yang pertama saham biasa atau common stock. Saham biasa ini adalah saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, sehingga risikonya adalah yang paling besar. Karena risikonya besar, biasanya jika usaha perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada saham prioritas. Yang kedua, saham prioritas yaitu saham yang mempunyai beberapa kelebihan, biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam hal pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham prioritas. Kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Kemudian saham bernilai pari dan tidak bernilai pari. Yang pertama, akte pendirian biasanya menyebutkan nilai tertentu untuk tiap lembar saham yang disebut dengan nilai pari atau per value. Kemudian, kadang-kadang akte pendirian tidak menyebutkan nilai tertentu bagi saham yang dikeluarkannya atau saham yang tidak bernilai pari. Nilai sahamnya ditentukan oleh Dewan Komisaris. Kemudian agio saham, bila saham dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai parinya, maka selisih kelebihan harga jual di atas nilai pari disebut agio atau premium. Disagio atau diskon saham adalah kebalikannya. Kemudian pencatatan modal saham. Untuk dapat melakukan pencatatan modal saham dengan baik, perlu diketahui istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi, yaitu jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Yang kedua, modal saham yang beredar, yaitu jumlah saham yang sudah dijual atau beredar. Kemudian modal saham yang belum beredar, yaitu jumlah saham yang sudah diotorisasi tetapi belum dijual. Kemudian
treasury stock, yaitu modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kelima, modal saham dipesan, yaitu jumlah saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. PSAK nomor 21 paragraf 15 menyatakan bahwa modal saham yang dijual dicatat dalam rekening modal saham sebesar nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam lembaran saham. Jika harga jual tidak sama dengan nilai nominal, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham atau disagio saham. Rekening agio saham menunjukkan selisih di atas nilai nominal dan rekening disagio saham menunjukkan selisih di bawah nilai nominal. Selanjutnya, penjualan secara tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebet akun rekening kas dan mengkredit rekening akun modal saham. Selisih harga jual saham perdana dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebet rekening disagio saham. Jurnal untuk mencatat penjualan saham perdana adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pesanan saham. Bila perseroan yang akan mengeluarkan saham menerima pesanan saham, maka pesanan tersebut dicatat dengan mendebet suatu rekening piutang yang disebut piutang pesanan saham. Rekening yang harus dikredit bukan rekening modal saham, melainkan rekening saham biasa dipesan yang merupakan rekening sementara. Setelah pembayaran atas pesanan saham diterima dan saham telah dikeluarkan, maka perseroan akan mendebet rekening sementara saham biasa dipesan dan mengkredit rekening saham biasa. Selanjutnya, saham yang diperoleh kembali atau saham treasury atau treasury stock. Apabila suatu perseroan membeli kembali saham-sahamnya yang telah beredar tetapi tidak bermaksud menghentikan sahamnya, atau dalam kata lain disimpan oleh perusahaan, maka saham ini disebut sebagai saham diperoleh kembali. Apabila saham dibeli oleh perusahaan, maka akan terjadi pengurangan modal pemilik. Saham yang berada di tangan perseroan tidak memiliki hak suara. Pencatatan pembelian kembali saham dengan mendebet rekening saham diperoleh kembali sebesar harga perolehannya. Pemecahan saham atau stock split. Pemecahan jumlah lembar saham menjadi beberapa lembar saham atau memecah selembar saham menjadi n selembar saham. Pemecahan saham dilakukan setelah harga saham mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi, tetapi berada dalam rentang perdagangan yang optimal. Tujuan adanya stock split yaitu untuk mempertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang harga yang optimal supaya kelihatan lebih menarik bagi para investor. Selanjutnya masuk ke laba ditahan. Definisi dari laba ditahan sendiri yaitu laba bersih yang ditahan atau tidak dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba yang ditahan ini diakumulasikan dan dilaporkan pada ekuitas pemilik dalam neraca keuangan. Tujuan laba ditahan adalah untuk melakukan reinvestasi dalam bisnis perusahaan atau juga bisa untuk melunasi hutang yang ada. Saldo rekening laba ditahan menggambarkan bagian dari modal yang timbul dari kekayaan perusahaan dalam atau dari hasil operasi yang mendatangkan keuntungan. Faktor perubahan laba ditahan. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi perubahan laba ditahan, antara lain adanya laba bersih atau rugi bersih, adanya penyesuaian periode sebelumnya, dan perubahan kebijakan akuntansi, adanya dividen, kemudian adanya transaksi atas treasury stock, kemudian adanya penyesuaian akibat reorganization, yaitu prosedur akuntansi untuk merestrukturasi perusahaan dengan cara menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban perusahaan pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit tanpa melalui proses reorganisasi secara hukum. Kemudian pencadangan laba ditahan merupakan penyisihan atau pencadangan sebagian dari laba ditahan untuk keperluan khusus seperti reinvestasi, ekspansi, dan sebagainya. Diatur dengan FASB Statement Nomor 5 Accounting for Contingency. Pembatasan laba ditahan merupakan praktik yang dapat diterima namun harus disajikan sebagai bagian dari kelompok rekening modal dalam neraca dan harus diidentifikasi dengan jelas sesuai dengan tujuan pencadangan tersebut.
pada dasarnya hanya merupakan reklasifikasi laba ditahan yang mencerminkan keinginan manajemen untuk tidak membagikan bagian yang dicadangkan untuk dibagikan sebagai dividen, karena perusahaan ingin menggunakannya untuk keperluan khusus. Apabila pencadangan dipandang tidak diperlukan lagi, maka saldo laba ditahan yang disisihkan tersebut harus dikembalikan ke rekening laba ditahan. Kemudian terakhir masuk ke dividen, definisi dan kebijaksanaan. Dividen merupakan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijaksanaan pembagian dividen ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris harus memperhatikan kepentingan perseroan dan juga sekaligus memperhatikan perkembangan perusahaan. Dividen umumnya lebih kecil dari saldo laba ditahan karena yang pertama adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. Yang kedua adanya peraturan dari instansi yang berwenang, kemudian adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi, kemudian adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun, dan kemudian adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Adapun tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dividen, yang pertama date of declaration, yaitu tanggal pengumuman dividen. Pada saat diumumkan, perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkredit rekening utang dividen. Kemudian date of record, yaitu tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Pada tanggal ini tidak ada jurnal yang dibuat. Kemudian date of payment, yaitu tanggal pembayaran dividen. Pada tanggal ini perusahaan akan mendebit rekening utang dividen dan mengkredit rekening kas. Kemudian jenis-jenis dividen, yang pertama cash dividen, dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas. Kemudian property dividen, dividen yang dibayarkan dalam bentuk aktiva selain kas. Kemudian scrip dividen, yaitu dividen yang pembayarannya ditunda dengan cara mengeluarkan scrip atau yang menyerupai utang wesel. Kemudian liquidating dividen atau dividen likuidasi, dan yang terakhir stock dividen atau dividen saham, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Dalam transaksi stock dividen ini tidak ada aktiva yang dibagikan dalam setiap pemegang saham, tetapi memiliki proporsi hak kepemilikan yang sama dengan sebelum pembagian dividen, dan nilai buku saham juga tidak berubah. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait modal saham, laba ditahan, dan ekuitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan standar Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.